kepada Bapak Guru sekalian, mohon untuk menempati tempatnya. Kita akan mendengarkan tausiah singkat. Bapak Guru sekalian, kami mohon untuk menduduki tempat yang sudah disediakan karena kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Dr. Yayat Samsul Arifin MPAG kepada Bapak Dr. Samsul MPAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Maaf baru apa sih? Dia jam ini Ano? Nasa di DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 5 orang yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam kita doakan semoga panjang umur. Yang jawab salam kita doakan rizkinya diluaskan oleh Allah. Yang jawab salam semua permasalahannya diselesaikan oleh Allah. Yang jawab salam yang mungkin masih punya hutang mudah-mudahan lunas hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Maulana dan Ibu Hilda beserta keluarga besar. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi keluarga besar kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Bu, Pak, kumpulnya kita di tempat ini mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia sambungkan silaturahmi. Hari ini tujuan kita tentu adalah bersilaturahmi. Jadi kita dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah nih Pak. Kita kumpul-kumpul di sini, niatkan dalam hati kita melaksanakan perintah agama, melaksanakan perintah Rasulullah. Duduknya Bapak Ibu menjadi pahala insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan kepada kita kalau kita ingin diluaskan rizkinya, salah satunya adalah kita harus sering menebarkan silaturahmi. Karena kita ini Bapak Ibu ya, kita ini kan semua punya kesibukan masing-masing, betul? Bapak sibuk dengan pekerjaannya, Ibu sibuk dengan pekerjaannya. Kalau tidak ada acara yang seperti ini Pak, sulit ketemu, betul? Sulit Pak, sulit bertemu. Apalagi ini, saya yakin nih orang-orang sibuk semua ini. Ada yang sibuk di kantornya dengan pekerjaannya, berbagai kegiatan ini. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini, kira-kira Pak, gampang ketemu nggak Pak? Pasti sulit kan?
Sulit, saya yakin. Makanya acara seperti ini sebetulnya bagusnya memang dirutinkan. Bukan hanya di keluarga ini, semua keluarga itu sebaiknya memang merutinkan pertemuan-pertemuan keluarga seperti ini. Karena sangat besar dan banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kegiatan yang seperti ini, ya, jangan dianggap kegiatan biasa-biasa saja. Ini bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah. Selama ini kita seringkali itu salah memahami ibadah itu. Disangkanya yang disebut dengan ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya umroh saja. Bukan, Pak. Ibadah itu maknanya luas. Maknanya luas. Kalau kita pelajari berbagai keterangan para ulama itu menyebutkan bahwa yang disebut dengan ibadah itu adalah segala hal, baik itu perbuatan, amalan, ucapan yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan. Itu ibadah, Pak. Jadi segala perbuatan, amalan apapun, ucapan apapun yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, itu ibadah namanya. Seorang suami pergi bekerja mencari nafkah untuk nafkah anak dan istrinya. Saya tanya, Pak, itu ibadah atau bukan? Itu ibadah atau bukan? Itu ibadah, Pak. Seorang ayah itu, seorang bapak, seorang suami pergi ke kantor, ke berbagai tempat bekerja mencari nafkah. Itu ibadah, Pak. Itu ibadah. Setiap keringat yang keluar dari badan bapak itu menjadi saksi di akhirat kelak bahwa bapak itu telah melaksanakan perintah agama, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Seorang istri, Bu, di rumah nih, seorang istri di rumah banyak pekerjaannya nggak? Banyak. Ada yang mencuci pakaian suaminya, menyapu rumah, membersihkan rumah, segala macam, memasak, Bu. Saya tanya, itu ibadah atau bukan? Ustadz, kenapa seorang istri di rumah mencuci segala macam, membersihkan rumah, memasak itu menjadi ibadah? Saya tanya sekarang, seorang istri berbakti kepada suami itu perintah siapa? Perintah siapa itu? Itu perintah Allah. Seorang istri berbakti pada suaminya itu adalah perintah Allah. Kira-kira nih, kalau ibu melaksanakan perintah Allah mendapat pahala atau tidak? Mendapat pahala tidak? Kalau mendapat pahala maka itu ibadah. Begitu, Pak. Jadi bapak pergi bekerja mencari nafkah, ibu di rumah tangga mengurusi rumah tangga ibu. Anak kita pergi ke sekolah, Pak, itu ibadah juga. Anak kita itu pergi ke sekolah, ibadah. Kenapa? Karena ke sekolah itu kan tujuan utamanya mencari ilmu, betul? Mencari ilmu itu diperintahkan oleh agama dia. Ada tidak perintahnya? Ada. Jadi anak ibu, anak kita itu kalau pergi dari rumah ke sekolah itu menjadi pahala buat dia, Pak. Menjadi pahala. Pagi sampai siang, pagi sampai sore, dia sekolah itu mencari ilmu, itu menjadi pahala. Kenapa? Karena sekolah itu, mencari ilmu itu ibadah buat kita. Termasuk kita berkumpul hari ini, Bapak Ibu, ini kita bersilaturahmi. Saya tanya nih, kira-kira kalau sering kumpul begini, antar keluarga semakin akrab tidak? Semakin dekat tidak? Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, kira-kira banyak yang saling nggak kenal nggak, Bu? Saling nggak kenal, Bu. Antar keluarga, antar saudara itu bisa saling nggak kenal kalau nggak ada pertemuan seperti ini. Jadi ketika kita kumpul di sini, niatkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita melangkah berangkat dari rumah ke tempat ini, tujuannya melaksanakan perintah agama, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah untuk bersilaturahmi, semakin mengeratkan hubungan di antara keluarga kita. Betul? Terakhir yang ingin saya sampaikan, kami berharap agar pertemuan seperti ini bisa dirutinkan.
Bisa dirutinkan, jangan hanya sekali dua kali. Jadi nanti itu Bapak Ibu, ketika kita merutinkan kegiatan ini, saya yakin akan semakin banyak keberkahan dan manfaat untuk keluarga kita. Akan semakin mengeratkan keluarga kita. Jangan sampai anak dan cucu kita tidak saling kenal, Bu. Padahal orang tuanya itu saudara dekat. Anak dan cucu kita nggak saling kenal. Kenapa? Yang salah orang tuanya, tidak pernah mempertemukan, tidak pernah mengenalkan. Jadi di sela-sela kesibukan kita masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya kerjaan. Jadi kalau tidak ada pertemuan seperti ini, sangat sulit bagi kita untuk semakin mengeratkan di antara keluarga kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Mudah-mudahan rumah ini semakin diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan tuan rumah, Bapak Maulana, Ibu Hilda, sekeluarga diberikan kesehatan selamanya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, rizkinya diberkahkan oleh Allah, semakin diluaskan dan dilimpahkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini langsung doa ya? Langsung? Baik, kita langsung membacakan doa agar semakin mendapatkan keberkahan pada kesempatan siang hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma hassil maqasidana. Allahumma hassil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rizki yang berkah dan melimpah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, panjang umur, sehat walafiat kepada Bapak Maulana dan Ibu Hildawati sebagai tuan rumah pada kegiatan hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan, perlindungan kepada orang-orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, paman dan bibi kami, saudara-saudara kami yang telah lebih dulu meninggalkan kami dari dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh leluhur kami menjadi ahli surga ya Allah, mendapatkan keriduan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan bimbingan kepada kami sekeluarga untuk senantiasa ada dalam keriduan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian singkat dari kami, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.